Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa, ini doa kami Tuhan, Engkau yang pimpin kami memasuki tahun 2022, 1 Januari mendatang ini. Engkaulah yang memberkati kami untuk masuk tahun 2022, mulai dari 1 Januari, bahkan sampai selesainya tahun 2022 di Desember, maupun seterus hidup kami, Engkaulah yang senantiasa memberi kami keberhasilan. Namun terutama berhasilnya kami adalah dalam urusan menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, berguna bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang ajaib. Amin. Shalom Bapak Ibu. Berapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2022, tahun baru Masehi. Bapak Ibu, cerita mengenai tahun baruan itu signifikansinya atau hal luar biasa, hal besarnya adalah kita percaya itu kita memulai baru kembali dalam urusan bisnis, dalam urusan kehidupan kita masing-masing. Kita bisa mereferensikan tahun lalu dengan tahun yang baru. Itu basicnya. Soal hari-hari bagi Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati kita dalam segala jalan kita. Ya, itu adalah suatu hal serius di mana kita tidak melihat bahwa khusus tahun ini, tahun buruk, tahun baik, tidak. Kalau dalam Tuhan, kita percaya Tuhan membuat keberhasilan dalam segala kondisinya. Tuhan memberi keajaiban, Bapak Ibu, memberikan mujizatnya. Tentunya ini akan berlaku dimanapun dan kapanpun. Baik tahun yang baru, tahun yang lama, tahun kedepannya lagi, Tuhan bisa buat berhasil dalam segala sesuatu kondisi yang seberat apapun. Namun kita juga tahu bahwa memang tahun demi tahun ya, bumi makin tua. Manusianya juga tambah tua. Ya, sehingga kondisinya pun tidak semakin sehat, tidak semakin kuat secara alamiahnya. Ya, bumi tidak lebih baik kondisi fisiknya daripada sebelum-belumnya. Dan manusia kita, individu, secara teori orang-orang dewasa yang sudah di atas 30 tahun, setiap hari nambah tua, setiap tahun nambah tua tahun, tentunya tidak semakin kuat kalau kondisinya sama. Olahraganya sama, makannya sama, pola tidur sama, cara pikir sama, alamiahnya bisa turun. Kecuali Bapak Ibu, anak-anak kita yang usianya masih 11 tahun, tambah hari tambah kuat. Tapi buminya tidak tambah kuat. Mobil yang kita pakai tidak tambah mudah. Kendaraan yang kita pakai, rumah yang kita pakai tidak tambah mudah. Ya, peralatan yang kita pakai, handphone yang kita pakai, kalau nggak dibeliin baru, ya tidak tambah kuat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita butuh kuasa yang baru. Memasuki tahun yang baru bukan tahun yang lebih susah saja, tahun waktu menurut Tuhan semuanya sama. Ya, bagi Tuhan semua sama. Karena Allah itu maha kuasa. Namun manusianya yang tambah tua, atau peralatan kerjanya tambah tua, dan buminya, iklimnya, suasananya bisa lebih tua. Nah, mari kita lihat sebentar. Di Keluaran 12, kita lihat di sana, ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Jadi ini di tanah orang lain, ya, sebagai pendatang. Ya, Tuhan berfirman. Ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi kita bicara tahun baru versi Tuhan kepada orang Israel dimanapun mereka berada, termasuk di tanah air mereka yang nanti akan ditetapkan masuk di Israel fisikal maupun di Mesir. Harus merayakan tahun barunya adalah dihitung dari perayaan ternyata Paskah. Ya, kita lihat di sini ya. Di ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini
Diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya, kita lihat di ayat 4, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh mengambil domba atau kambing. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat 7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan kita lihat ya ayat 11, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Bapak Ibu, kita tahu ini adalah soal Pesak, Passover, Paskah. Tuhan melalui tempat itu di mana kalau Tuhan lihat darah domba Paskah, ya, ada di rumah orang-orang merayakan Paskah. Sungguh pun itu bukan di hari 1 tanggal 1-nya, tapi tanggal 14-nya menyembelihnya dan merayakan Paskahnya. Tapi kita tahu, masuk tahun baru harus ada kepercayaan penuh Tuhanlah yang memimpin. Tuhanlah yang melewatkan semua bencana, hal berat apapun di rumah kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, ya, kita percaya tahun baru kita ini adalah konsep Paskah Tuhan. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang menentukan keberhasilan. Tidak, ini bukan soal siapa yang lebih rajin, siapa yang lebih baik, tapi karena siapa yang ada Paskah Tuhan, Tuhan akan menjauhkan dari segala bahaya, celaka, dan memberkati. Ya, dari mana kita tahu memberkatinya? Kalau kita lihat di ayatnya ke-35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang-orang Mesir bermurah hati sehingga memberkati mereka. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu, mari kita lanjutkan cerita tahun baruan dengan ibadah. Ibadah yang Tuhan mau adalah ibadah Paskah, di mana Tuhanlah yang di depan, Tuhanlah yang melewati. Tuhan melihat ada darah domba Paskah, yaitu perayaan karya salib Tuhan Yesus kita dalam rumah ibadah masing-masing. Maka, dan ini gak ngomongin harus tanggal 1-nya, karena tanggal 14 kenyataannya perayaan Paskah penyembelihan itu. Maka ini tolong, tahun baru kita percaya Tuhan Yesuslah yang memberi kemenangan. Karena salib Tuhan Yesuslah, darah Tuhan Yesuslah, salib Tuhan Yesuslah, domba Paskah kita yang memberi kemenangan, keberhasilan, perlindungan, keajaiban Paskah tahun baruan kita. Mari kita masuk dengan penuh kepercayaan, minta berkat. Itu juga sah menurut teori Paskah di ayat 35-36 tadi. Tuhan izinkan berkat dari bangsa-bangsa lain mengalir sehingga kita semua saling mengalirkan berkat. Tuhan izinkan. Namun bukan untuk kita materialistis, teologi kemakmuran, minta berkat, tapi untuk mengalirkan berkat kepada orang banyak. Tuhan izinkan kita boleh meminta berkat. Kan nggak boleh minta kutuk. Ya, kita tolak kutuk, kita mohon berkat Tuhan,
ya di saat merayakan Paskah Tuhan, merayakan karya salib Tuhan Yesus kita. Bukan artinya merayakan Paskah itu nunggu nanti di hari raya Paskah, bukan. Tapi tahun baru, di bulan pertama, itu kalimatnya di Keluaran 12, lihat ayat kedua, ya bunyinya adalah, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Itu menunjukkan konsep kalau kita memasuki suatu tahun yang baru dalam hidup kita, babak baru, tahun baru 2022 contohnya, mau kita dimanapun ditempatkan, Tuhan akan buat berhasil, termasuk waktu itu mereka di Mesir, Tuhan buat berhasil. Namun yang terutama, merayakan karya salib Tuhan Yesus kita, meninggikan, menegakkannya dalam kehidupan sendi-sendi rumah, hidup kita masing-masing, yaitu karena kita bait Allah, kita rumah Allah karena Roh Kudus ada pada kita rayakan di hati kita dalam kehidupan rumah tangga kita, menjadi kekuatan, keberhasilan, keberuntungan, keajaiban, keberkatan bagi kita semua dan orang-orang sekitar kita. Memuliakan nama Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat memasuki tahun yang baru 2022 dalam kuasa karya salib Tuhan Yesus kita ajaib. Amin. Ajarku